الفاتحة بأن التعلم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع خصوصا لا رحم صنف هذا الكتاب وخصوصا لا رحم من ذكر في الأول من التوسل خصوصا لا رحم من أمر هذا المصلى سابقا ولاحقا خصوصا لا رحم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يدعو شعب بالرحمة المغفرة ويسكن من الجنة ويحد لنا ولكم الحسنى في حال الوقت والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita sedaya binaringan rahmat sehat wal afiat saking Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita sedaya saged rawuh nang niki tempat ingkang pundi tempat niki insyaallah tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tempat ini dikatakan baitun min baitillah, salah satu daripada rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita bertamu ke rumahnya Allah, berarti penjamunya adalah tuan rumah. Kalau sudah kita dijamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghidupkan daripada bainal isya'ain, di antara dua isya. Sehingga waktu yang seperti ini adalah waktu yang sangat istimewa. Kita sudah berkumpul di rumah Allah, kita melakukan daripada sunnahnya Rasulullah, perintahnya Rasulullah, yaitu apa? Menghidupkan daripada dua isya atau di antara maghrib dan isya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yaitu kita hadir di majelis yang mana pasti dan tentu kita mendapatkan manfaat di dalam majelis ini. Ketika kita hadir di majelis istighosah, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin bisa jadi diterima doa kita oleh Allah, bisa jadi juga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita hadir di majelis ilmu, pasti kita mendapatkan manfaat, dan yang pasti semua daripada keinginan kita diamini oleh para malaikat yang menghormati daripada orang-orang yang mencari daripada ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih orang-orang yang mencari ilmu, duduknya orang yang mencari ilmu di atas dunia ini sebentar saja itu lebih baik daripada ziarah kepada 1000 orang sakit atau menjenguk daripada orang sakit. Kita duduk sebentar pahalanya melebihi orang yang menjenguk daripada 1000 orang sakit. Lebih utama daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Kita duduk sebentar saat ini, mungkin nun sewu kadang ambek ngeluk geger, kesel-kesel mantun nyambut damel semama, mantun sholat maghrib santai-santai di masjid apa di musola kalian dengeraken napa pengajian niki apa pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Ditambahi lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang duduk di dalam majelis taklim seperti ini yaitu apa? Lebih baik daripada orang yang mengurusi daripada 1000 jenazah. Padahal kita tahu satu jenazah yang kita urusi pahalanya sama dengan kita sedekah 2 lembah daripada emas.
Kita punya 2 lembah daripada emas, kita sedekahkan semuanya di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya daripada seperti itulah pahalanya orang-orang yang mengurusi daripada jenazah. Dan ini kita duduk sebentar saja, ini lebih baik daripada mengurusi daripada 1000 jenazah. Berapa besar sudah pahala yang kita dapatkan. Belum lagi orang-orang yang mencari ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat membeberkan sayapnya untuk orang-orang yang mencari ilmu sebagai penghormatan kepada orang-orang yang mencari ilmu. Yang mana Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam masjid, di situ ada 2 golongan. Yang satu golongan orang yang sedang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang satunya lagi membahas masalah ilmu. Ternyata di situ Rasulullah ikut duduk bersama orang-orang yang membahas masalah ilmu. Berarti kalau sudah sesuatu yang dipilih oleh orang istimewa, berarti sesuatu tersebut adalah istimewa. Dan tak kalah beruntungnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dalam kebaikan, dijadikan menjadi orang-orang yang baik, maka orang tersebut akan diberikan pengertian masalah ilmu agama. Maka patut untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita datang ke sini bukanlah paksaan daripada teman kita. Kita datang ke tempat ini murni dari hati kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita adalah orang-orang yang terpilih menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berapa banyak orang-orang yang mungkin lebih sehat, lebih muda, lebih enak, lebih tenang kehidupannya, mereka memilih untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih duduk di depan televisi, memilih duduk di pos kamling, memilih duduk bersama teman-temannya untuk ketawa-ketawa. Padahal kita mungkin yang lebih tua, mungkin yang sudah lemes, mungkin yang sudah capek daripada nyambut damel, niki sik nyempetaken saged sempet dateng dumateng napa majelis taklim yang seperti ini di dalam musola atau rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada paksaan. Karena apa? Ini kita dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita dijadikan orang-orang yang menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hidup di atas dunia ini yang pasti harus kita liputi dengan ilmu. Dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in tariqun wa tariqul jannati al ilmu. Semua daripada sesuatu ini pasti ada jalannya. Kita mau kaya, ini ada jalannya. Harus nyambut damel riyin, kerja keras, duwe pondok, duwe pengalaman. Kita untuk mendapatkan daripada pangkat atau daripada derajat mungkin di pemerintah, ini harus pondok, harus dekat sama orang-orang yang punya jabatan, kemudian harus bersosialisasi dengan masyarakat, menjaga perilaku baik, supaya apa? Ketika nyalon nanti kita dipilih. Semuanya ada tata caranya, semuanya ada jalannya, semuanya ada prosesnya. Dan yang pasti tujuan semua orang hidup di atas dunia ini tidak ada lain kecuali untuk menempati tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga. Wa tariqul jannati al ilmu ay ilmuddin. Dan jalan ke dalam surga ini yaitu bisa ditempuh dengan kita memperoleh daripada ilmu, yaitu ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama ini adalah pondasi bagi kita untuk bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu tersebut akhirnya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang syubhat, mana yang makruh. Tahu semua hukum-hukum tersebut, sehingga kita bisa menghindari dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pasti di dalam kitab Zuhud dikatakan bahwasanya apa?
wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap setiap ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, tanpa adanya ilmu, maka apa? Mardudatun la tuqbalu, tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibadah seperti ini harus ada tata caranya. Sehingga apa? Para usatid ini mengadakan pengajian, para ulama mengadakan pengajian. Tujuannya apa? Untuk nun sewu, orang-orang yang dulu di masa mudahnya, mungkin dulu di masa kecilnya tidak ada waktu untuk belajar daripada ilmu agama, sehingga di masa selanjutnya bisa menimba daripada ilmu agama. Nggih sik nem, sik lari, eco dilebokno madrasah. Di situ diajari rukunnya sholat, rukunnya wudhu, tata caranya sholat, syarat sahnya sholat, mubtilatus sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Di situ diajarkan dan dihafalkan dan dikasih pengertian. Tapi untuk orang-orang yang tua, wah tidak mungkin. Sing tua-tua ngenten iki kok hafalan. Oh, setiap pengajian maju siji-siji setoran nopo rukunnya sholat. Waduh, kabotan saat wis salah wis akeh penggawean sih dikongkon hafalan. Sendak kober momong anak momong putu wisan katene dikongkon hafalan mboten sanggup wisan. Karena apa? Orang yang belajar di masa tua itu ibarat orang yang menulis di atas laut atau di atas air. Satu tulisan eling mari ngoten ical maneh wis. Karena apa? Pikirane pun tuwa punan. Spare pate wis mulai lemah. Lho nun sewu ngoten niku kadang wis spare pate masa wis mulai lemah ngono ndak ngeroso sian. Sik gelem maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Di masa tuanya bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Di masa tuanya tambah dadi tua-tua keladi tambah. Wis tuwek sik nekeran, wis tuwek sik melu layangan sian. Iki wis dulinane bae niki dulinane anak putune wisan. Wis tuwek kadang sik katokan, mari ngoten napa mboten salat. Nah, ini padahal kita sudah dikasih daripada tanda-tanda sama Allah Subhanahu wa taala. Pikirane mulai melemah, awake mulai melemah, kulite mulai keriput-keriput, rambute mulai putih. Itu semua tanda bahwasanya Anda sudah mulai dipanggil, mau diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tahun baru kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemarin bahwasanya apa dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang pernah kita lakukan di tahun kemarin mudah-mudahan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedepannya mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan daripada hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wal istighala bima yuqarribuni, dan disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tujuan kita sudah itu, Pak? Kita hidup di dunia ini sebenarnya rugi. Hidupnya kita di dunia ini rugi. Karena apa? Tidak ada makhluk yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala musibah yang sangat besar kecuali manusia. Apa musibah tersebut? Yaitu punya hawa nafsu. Sebenarnya musibahnya seorang manusia ini tidak ada lain, duduk melarat, duduk daripada tidak duwe, duduk loro, tapi apa? Nafsu. Ibarat kita kebutuhan makan ini apa sih? Sak piring, rong piring, telung piring dalam satu hari, sampun. Sing penting wetenge ono isine. Tapi karena kita punya nafsu, walaupun wetenge ono isine, tapi apa? Sik njaluk macem-macem. Ndak segot tok, ndak tempe tok. Oh, njaluk rawon. Karena apa? Nafsunya. Oh, njaluk pecel. Karena apa? Nafsunya. Padahal sampean lek nedono apa? Sekul kali tempe tok bendino wis ndak ono mari-mari nggih ndak mati nggih. Mboten meninggal dunia. Tapi apa? Karena punya nafsu, akhirnya apa? Sing asiline pengeluarane 10.000 tok atau 20.000 tok damel beras damel sekul kalian tempe, akhirnya apa? Dadi 100.000, dadi 200.000 dalam sehari. Karena apa? Karena kita punya hawa nafsu. Di dalam kehidupan kita ini sekarang sudah mulai modern.
sepeda motor, nang dindi numpak sepeda motor. Aslinya sepeda motor prima niki wis cukup, enak irit ngian. Tapi apa? Karena kita punya nafsu. Waduh yo gengsi kate numpak prima rek. Putuku lho wis numpak CBR, mosok aku katene nggawa prima. Anakku lho wis tuku motor, mosok aku kate numpak sepeda motor sian. Mosok sik katene ngontel sian. Akhirnya apa? Nuruti daripada hawa nafsu. Dan itu adalah manusiawi. Karena apa? Karena itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bisa menjaga hawa nafsunya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi para malaikat. Sehingga ada malaikat yang cemburu. Ya Allah, menungso penggaweane koyo ngonten tok mosok dikei derajat dhuwur melebihi daripada malaikat. Padahal kita ini sebagai malaikat tidak pernah melanggar daripada perintahmu, apalagi bermaksiat kepadamu. Kita disuruh untuk diciptakan untuk bertasbih, yo tasbih terus. Kita diciptakan untuk sujud, yo sujud terus. Tidak pernah melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok bisa muliaan daripada manusia padahal kehidupannya wis ngono tok, sembayange mek 5 waktu. Mari ngono di sisi lain wis banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok iso derajatnya lebih tinggi daripada para malaikat. Akhirnya apa? Malaikat yang dinamai Harut wa Marut tersebut dikasih nafsu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia saya kasih daripada derajat yang sangat tinggi. Karena apa? Karena dia mempunyai satu daripada musibah, yaitu apa? Dia mempunyai hawa nafsu. Dan dia ketika bisa mengontrol daripada hawa nafsunya, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Pak, malaikat tersebut pingin nyoba, nggih wis kula nyoba ya Allah, wis dadekno aku insyaallah iso aku. Atas hawa nafsu ae, dikek hawa nafsu turun nang bumi iso kula ngendhalekaken. Ternyata ketika diturunkan ke atas bumi, kemudian diberikan hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malaikat tersebut Harut wa Marut melakukan daripada kemungkaran yang sangat banyak. Nggih membunuh, nggih berzina, nggih termasuk awal daripada termasuk pendahulu orang yang melakukan daripada pengsihiran daripada ilmu sihir, yaitu termasuk di zamannya Harut wa Marut. Sehingga nafsu ini sangat berbahaya, Pak. Ketika kita bisa mengalahkan daripada hawa nafsu, kita akan diangkat derajatnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita kalah dengan hawa nafsu, maka kehidupan kita tidak akan bahagia dan nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah kalah dengan hawa nafsu. Bukan hanya kita yang berat dengan hawa nafsu. Rasulullah, seorang rasul, seorang nabi yang maksum, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa mengatakan bahwasanya apa? Hawa nafsu ini adalah sesuatu yang berat untuk kita perangi. Sehingga ketika perang Badar, Rasulullah SAW perang Badar ini di waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan wayahe poso-poso nglakoni perang. Yang mana jumlahnya juga tidak sepadan, mboten sebanding. Jumlahnya wong Islam 313, jumlahnya orang kafir ada 1000 lebih. Senjatai nggih pun ditanya, wong kafir ambek wong Islam niki sugihan wong kafir. Sampeyan tingali wong kafir niki. Non sewu, non orang-orang yang tidak memeluk daripada agama Islam seumpama. Niki banyak yang dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek wong Islam pun sampai terlalu arep-arep dadi wong sugi. Karena apa? Karena orang Islam ini kekayaannya bukan di atas dunia, tapi nanti diberikan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menggambarkan apa? Menggambarkan kehidupan di atas dunia ini ibarat kita main monopoli. Ketika kita main monopoli, kira-kira senang mana? Anda kaya di dalam monopoli atau Anda kaya di dalam kehidupannya nyata? Ya yang pasti kita seneng kehidupannya nyata, kekayaan kita. Duwe hotel di dalam kehidupan nyata. Duwe motor di dalam kehidupannya nyata. Duwe tanah di dalam kehidupannya nyata.
sehingga kita bisa menikmati dan kita bisa bangga. Karena apa? Nyata-nyata punya kita. Tapi kalau kita punya kekayaan yang melimpah tapi di dalam main monopoli, dulinan monopoli, mari ngoten oleh nopo? Iso tuku PLN, iso tuku perusahaan air. Apa yang kita banggakan? Buyar monopoli nggih buyar kabeh yang kita punyai. Begitu juga kita di atas dunia. Di atas dunia orang Islam ini hidupnya apa? Hidupnya seperti monopoli. Apa yang kita punya sekedar kita punya di atas dunia toh. Buyar daripada dunia ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia yang kita bawa tapi amal ibadah yang ada dalam kehidupan kita yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paling mulia di antara kita yaitu bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling besar jabatannya, bukan orang yang paling tinggi nasabnya, akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu wahai manusia yaitu apa? Orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Islam di atas dunia ini ya hidupannya biasa-biasa saja. Mungkin dikasih kaya karena apa? Karena dia menjadi orang yang bermanfaat. Ndak niki ono Mas, tangga kula Mas. Sugih tapi medit. Duwe motor ndak kena sili tanggane. Oleh arisan blas ndak nyipret nang tanggane. Masa ambune tok sing tutuk tanggane. Tapi pancet sugih, hati-hati. Berarti yang tersebut adalah orang yang dilulu, diistidrat sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, tutuk-tutukno enak-enakno di atas dunia. Tonggomu loro kabeh ndak kon reken. Besok akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang seperti itu adalah orang yang tidak bisa mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk hawa nafsunya. Terkadang orang Islam ini juga apa? Singgarai mboten kecukupan, singgarai melarat. Singgarai melarat ini napa? Gini ku rasa ngersula. Dikei titik ngersula, dikei akeh nggih sik kurang akeh mawon sik ngersula. Sehingga apa? Ndak ono rasa syukur. Padahal orang-orang yang lainnya mungkin pendapatannya lebih rendah daripada dirinya. Tapi apa? Ndak pernah bisa mensyukuri. Alhamdulillah aku iki wis dikei koyo ngene nang pangeran. Terkadang tidak bisa seperti itu. Sehingga apa? Dikasih kurang terus sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dunianya tidak diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikasih kaya di atas dunia tapi apa? Dunianya tidak bisa bermanfaat kepada anak cucunya. Kadang tutuk anake wis entek. Terkadang tutuk awake tok wis entek wisan, pun telas. Malah apa? Menyisahkan kepada anak-anaknya karya apa? Kreditan itu. Motor ono, mari ono sepeda motor ono, oma ono, tanah ono. Tapi apa? Semuanya apa? Kreditan. Semuanya apa? Sertifikat ndek bank, mari ngono BPKB ndek bank. Akhirnya apa? Anaknya sing nerusno cicilan. Waliyadzubillah. Yang meneruskan daripada utangnya tersebut. Oleh karena itu, di atas dunia ini ayo kita gunakan daripada harta kita, nikmat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Demi masa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, di situ ada wau qasam. Wau qasam niki wau untuk sumpah demi masa. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Semua orang yang hidup di atas dunia pasti dalam kerugian. Karena apa? Karena mereka adalah makhluk yang sudah mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dikasih hawa nafsu. Semua daripada peraturan ini ada pengecualian.
Semua daripada sesuatu yang umum pasti ada yang diperkecualikan. Ibarat setiap kendaraan di lampu merah harus berhenti. Tapi apa? Tidak semuanya. Ambulan nggih mboten berhenti, lampu merah nggih terus. Begitu juga kita, semua manusia dalam kerugian. Apakah semuanya? Tidak semuanya juga. Kecuali apa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Sehingga kalau Anda ingin selamat di atas dunia ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat, maka apa? Keselamatan tersebut bisa kita jaminkan dengan apa? Dengan 4 perkara tersebut. Yang pertama apa? Illalladzina amanu. Modal daripada keselamatan kita di atas dunia dan di akhirat yaitu apa? Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman ini apa? Percaya ini apa? Ya wis semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelasnya kita kan boten. Terkadang kita mengaku aku adalah orang mukmin, saya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Tapi meragukan Gusti Allah. Kira-kira aku meneh oleh rezeki apa ndak ya? Waduh, kira-kira oleh penghasilanku sakmene terus iki, ya opo aku iso ngingoni anak bojoku ya. Nah, kita ternyata apa? Masih meragukan daripada apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung daripada orang-orang yang hidup di atas dunia, makhluk yang hidup di atas dunia, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizki ini orang yang hidup, makhluk yang hidup di atas bumi ini semuanya sudah ditata sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang-orang tersebut selain dia menjadi orang yang hidup, dia juga mau menuntut ilmu. Maka apa? Rezekinya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan apa? Dalam hadis qudsi, ana kafilu thalibil ilm. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya yang menanggung kebutuhannya orang-orang thalibul ilm yang mencari ilmu. Mergane niki. Ustad kadang nyambut gawe ini saonoe. Mari ngonten napa? Di lain waktunya digunakan untuk apa? Untuk mengajar, untuk menuntut ilmu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak pati ketok soro tapi apa? Punya segalanya. Sing nyambut gawe ngalor ngidul awan bengi kadang ndak duwe motor, ustadze wis duwe motor. Sing nyambut gawe awan bengi sampai pulang larut malam, terkadang sih ndak iso bangun omah, ustadz yang kehidupannya sederhana, santai-santai terus, tapi apa? Mengamalkan ilmunya, mau belajar ilmu agama sehingga apa? Dikasih rumah duluan dibanding orang yang kerja keras. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kebutuhan daripada orang-orang yang mencari ilmu. Ustadz tok mboten, kita semua bisa. Yang penting apa? Kita bisa mencari ilmu, menjadi orang-orang yang mau mencari ilmu. Karena apa? Yang diminta oleh Rasulullah kepada kita apa? Kun thalibal ilm. Kun aliman. Jadilah orang yang alim, orang yang bisa mengajar. Ya, orang yang bisa mengajarkan daripada ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau tidak bisa bagaimana? Aku biyen cilik nambeng dolen tok, ndak duwe ilmu agama aku. Mari ngonten nyambut gawe wis tuwek iki ya ngene tok niki, ndak iso nularno nang ngene tangga-tangga yang lainnya, saudara-saudara atau teman yang lainnya, wis ngene tok. Maka apa? Muta'alliman. Kalau tidak bisa menjadi orang mu'allim atau orang yang mengajarkan baik ilmu agama atau ilmu yang bermanfaat lainnya, maka jadilah orang yang mau belajar. Belajar ini tidak harus masuk kelas, dalam pengajian. Di dalam majelis taklim seperti ini. Ini juga termasuk kita adalah belajar. Kalau tidak bisa, waktu saya ini sudah padat, saya kerja mulai jam 7, mari wonten wangsul jam 9 malam baru sampai rumah. Tidak bisa saya ikut kegiatan di kampung saya wakilkan sering-seringnya. Kalau tidak bisa seperti ini bagaimana? Wakun muhibban. Kalau tidak bisa menjadi orang yang mengajar, tidak bisa jadi orang yang belajar, jadilah orang yang cinta kepada orang-orang yang belajar atau mengajar.
Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan diberikan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilus sholihat, dan yang kedua yaitu selain beriman yaitu beramal soleh. Amal soleh niki napa sih? Amal soleh niki sanes sembayang mawon. Amal soleh niki sanes wiritan mawon. Amal soleh ini adalah amal yang baik antara Allah, baik antara manusia. Terus orang yang soleh ini adalah sesuatu yang sangat berat. Orang yang soleh adalah orang yang mempunyai predikat yang sangat istimewa, sehingga salah satu daripada tombone ati yaitu ngumpul kelawan tiang ingkang soleh. Karena orang yang soleh ini semua daripada yang keluar dari mulutnya ini sesuatu yang bermanfaat, menenangkan ke dalam hati. Sehingga orang yang soleh ini adalah orang yang hubungannya baik dengan Allah, tidak tahu ninggalno sholat 5 waktu, jarang-jarang, mboten tahu ndak mungkin ya, jarang-jarang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada tetangga juga baik, tidak pernah bertengkar dengan tetangga. Ketika disalahi oleh seseorang dia tidak membalas, walaupun dia adalah orang yang mungkin pemarah. Atine pegel tapi napa? Bukan tidak bisa balas, tapi tidak mau balas. Dan itu adalah salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dia adalah orang-orang yang mau menafkahkan daripada hartanya, daripada rezekinya yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam sarra wa dharra, baik dalam bahagia atau dalam keadaan susah. Nyambut gawene lancar gelem sedekah, nyambut gawene sepi nggih gelem sedekah. Itu adalah tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan daripada hawa nafsu. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa. Disalahi wong mboten bales. Bukan karena tidak bisa, tapi karena dia menjaga daripada hawa nafsu. Wal afina 'anin nas, dan dia gampang memaafkan manusia. Ono wong salah nggih wis, ketika masih mangkel jaga jarak, mari wis diampuni, dimaafkan, balik maneh seperti biasa, hubungan seperti biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang seneng atau sering berbuat daripada kebaikan. Wa tawasau bil haqqi, dan yang ketiga dan keempat yaitu wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang ketiga dan keempat yaitu kita senang berwasiat, saling berwasiat di dalam kebenaran. Ketika kita diwasiati orang, dikasih nasihat sama seseorang, apakah harus seseorang yang ngasih nasihat itu adalah orang yang istimewa? Apakah orang yang ngasih nasihat itu apakah orang yang lebih bersih daripada kita? Belum tentu. Nun sewu, sakniki kula sing ngomong kata ngenten niki belum tentu saya lebih bersih daripada jenengan sing mirengaken seperti ini. Insya Allah jenengan lebih sae daripada saya. Karena sebelum saya Islam jenengan pun Islam. Saya lahir Islam. Lah umur saya sik piro? 31. Lah jenengan pun umur pinten? Berarti Islame wis suwian sampai sampean. Sembayange nggih akehan sampai sampean. Zikire nggih kadahan sampai sampean. Berarti nggih apian panjenengan sedaya. Sehingga orang yang ngomong terkadang bukan yang lebih baik daripada orang yang dikasih nasihat. Oleh karena itu ada makalah yang mengatakan undur maqala wala tandur manqala. Lihatlah omongannya, nasihatnya yang kita pakai. Bukan kita lihat orang yang ngomong. Oh, arek cilik sing ngomong dak kanggo. Jadi lihat dulu omongan anak kecil tadi manfaat atau enggak. Kalau manfaat jangan dipandang daripada kecilnya anak tersebut, tapi pandanglah kemanfaatannya atau bobotnya daripada omongan anak kecil tersebut. Nah, sehingga kita dianjurkan untuk wa tawasau bil haqqi, saling memberikan berwasiat atau mengajak dalam kebaikan. Karena salah satu tanda-tanda daripada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yaitu kita mau amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar.
Kalian dijadikan umat-umat yang terpilih daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, dari golongan manusia ini apa? Yang mau beramar ma'ruf dan juga mau mencegah daripada kemungkaran. Sehingga biasa kita memberikan nasihat kepada teman kita, rek wis wae rek ojo ngombe ae, mosok mulai enom biyen sampean mabuk ae, saiki sing ndak ono tuwuke. Ayo wis rek, kene wis rabi wisan rek, mosok sik dulinan pil ae rek. Ya apa kene katene didik anak-anak kita kalau kita masih mainan seperti ini, narkoba. Utawa sing judi, wis ketok rambutnya sing mulai putih ngene wisan. Delok wis mulai ndak ketok ambek kartu kok sik katene judi ae rek. Ayo. Padahal apa dulunya dia sama, pemabuk, pakai narkoba, penjudi. Tapi apa? Tidak apa-apa kita mengasih nasihat, ngajak untuk kebaikan, untuk amar ma'ruf kepada teman-teman kita. Supaya apa tujuannya? Bukan kita sok suci, tapi apa? Supaya kita bisa berkumpul dengan teman-teman kita dalam keadaan bahagia, baik di dunia dan juga di akhirat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu watawasau bis sabr. Kita memang harus untuk apa? Berwasiat, saling membicarakan daripada kesabaran. Karena apa? Semua kehidupan di atas dunia ini penuh dengan kesabaran. Kita menghadapi istri juga harus sabar. Kita menghadapi suami ini juga harus sabar. Kita menghadapi anak harus sabar. Menghadapi saudara nggih kudu sabar. Nun sewu ngedepi wong tuwa nggih kudu sabar. Napa maneh lek wis wong tuwa sudah lanjut usia, kadang nggih nyuba wong tuwa niki. Karena apa? Orang tua tersebut kembali lagi sifatnya seperti anak muda. Anak kecil. Sehingga apa? Kudu sabar. Lek wis sabar insyaallah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ada orang laki-laki namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ini diangkat derajatnya jadi wali bukan karena ibadahnya. Bukan cuma karena ibadahnya, yang pasti wali ini ingin jaga di dalam masalah apa? Masalah hal yang wajib jaga dan tidak meremehkan kepada hal yang sunnah. Tetap perhatian kepada hal yang sunnah, apalagi yang wajib. Karena apa? Kalau orang yang sudah meremehkan kepada hal yang sunnah, ini dia akan meremehkan kepada hal yang wajib. Man tahawana bis sunnah wa yatahawanu bil wajib. Lek wis wani ngremehno atase salat sunnahe, atase poso sunnahe, atase sedekah sunnahe, pun enak-enak. Suatu saat Anda akan meremehkan juga di dalam suatu kewajiban. Nah, di sini ada seorang wali yang mana dikatakan wali ini ketika ditawasuli seorang wali ini langsung keinginannya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cedeke wali tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini adalah orang yang sabar, yang mana dia sangat sabar menghadapi daripada istrinya. Ketika dia ibadahnya sae, atine sae, dia ditatesaken wali. Kemudian apa? Ketika menghadapi punya istrinya ini adalah istri yang sangat nyocot. Dan Syekh Abdurrahman Bajal Haban adalah orang yang sabar menghadapi istrinya, tidak pernah marah. Tapi kesabaran itu yang niki walaupun wali nggih punya batas. Akhirnya apa? Di dalam batasnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban wis mulai ndak kuat. Ndak kuatnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban apa? Marah juga mboten, tapi menghindar daripada sesuatu yang dia marahi, yang buat murka dia hindari. Akhirnya apa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban memilih untuk khalwat, menyendiri karepe untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek tirose wong Jawa topo tapi mboten meneng tok, tapi apa? Melakukan kewajiban, sholat 5 waktu-waktunya digunakan untuk beribadah, berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau bertapa, budal berangkat ke tempat yang sepi di atas gunung. Di atas gunung ternyata di situ menemukan gua dan di gua tersebut mau beribadah. Ketika masuk ke dalam gua ada 2 orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, podo-podo topo, podo-podo kholwat. Akhirnya apa ditanya, Pak, saya boleh nggak gabung di sini? Saya pingin topo, kula pingin kholwat, kula pingin menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, enggak apa-apa. Tapi ada syaratnya, Pak, kalau mau gabung dengan kita, Pak. Nopo syaratnya? Ojo abot-abot, kula enggak sanggup.
kula niki mlayu mrene karena sumpek ngrungokno bojoku sing nyocot, kok sampean katene ngekeki syarat aja abot-abot lho. Oh nggih. Akhirnya apa? Syaratnya di sini orang yang mau kumpul di sini harus menyiapkan makanan. Ini saya kemarin 2 anak tok. Sehingga apa? Pagi saya, kemudian sore hari adik saya yang menyiapkan daripada makanan. Dan sekarang ada 3 orang, berarti pagi saya, sore adik saya, malam sampean. Oh siap. Akhirnya di pagi harinya disiapkan makanan. Ndi panganan ini. Akhirnya apa? 1 orang kakaknya tadi minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Berdoa kepada Allah, langsung kain yang ditutupkan kepada wadah ini dibuka, sudah penuh dengan makanan. Wih. Sakti yun, topo pirang tahun wisan iso sakti koyok ngene iki. Kemudian yang kedua adiknya juga gitu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di sore harinya dibuka pun kata makanan. Wih, hebat wong-wong iki. Terus aku ya opo aku iki? Aku ndak iso apa-apa, ndak punya kesaktian seperti itu. Jadi kesaktian ini memang ada. Dan kesaktian ini disebut daripada karomah. Karomah ini munculnya karena istiqomah. Jadi orang yang punya karomah ndak punya istiqomah apa maneh ndak tahu sembayang, wah niki hati-hati. Orang yang sakti seperti ini bukan berarti dapat karomah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Bantuan daripada jin. Akhirnya hati-hati. Jadi pun nganggep semua orang-orang yang sakti wali, berarti belum tentu. Sampeyan tingali sik kelakuane, ambek tonggo apik enggak, ibadahe apik enggak, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajal Haban tanya, "Pak, sampean ambek adik sampean padha saktine, Pak. Aku ndak iso nyiapno jajan panganan seperti itu. Sampean memang doa itu minta kepada siapa? Minta ya apa nang Gusti Allah? Ya minta seperti biasa saya. Tapi saya ini ada yang saya tawasuli, ada yang saya mintai perantara dengan doa kita supaya sampai cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa, Pak? Seorang wali namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Siapa, Pak? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia tidak tahu kalau yang diajak bicara ini adalah Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Akhirnya, oh kayak gitu. Kok bisa sampean kenal sampean sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban? Enggak kenal. Tapi saya dengar daripada guru saya, beliau adalah seorang wali yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya sangat tinggi karena dia mempunyai istri yang sangat nyocot. Akhirnya apa? Syekh Abdurrahman Bajal Haban, oh gitu. Ya wis, saya saat ini ndak sida kumpul sampai sampean, saya pulang ae wis. Podo-podo aku pingin diangkat derajatku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini boleh kita gila jabatan, tapi jabatan di sisi Allah, bukan gila jabatan di sisi manusia. Aku gila jabatan nang Gusti Allah aku iki. Timbangane aku ndek kene sik leren nyepakno manganan gawe sampean, aku mulai wis. Dan dia enggak ngomong kalau di dirinya ada Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Ketika dia pulang, ternyata apa? Buka pintu, istrinya senyum, "Monggo Mas Pinaro digaekno kopi." "Dek, kok berubah sampean, Dek? Wingi murang-muring tok. Saiki kok senyum-senyum." "Nggih, kula wis mari cukup pisan. Saya sudah dikasih tahu sama guru saya bahwa ujiannya sampean sudah cukup sampai segini dan derajatnya sampean sudah berhenti sampai sini di sisi Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya ternyata apa? Suami dan istrinya sama-sama orang yang orang-orang yang istimewa, orang-orang yang sama-sama dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayo kita berikan kesabaran kepada kita berikan kesabaran kepada keluarga-keluarga kita jalankan daripada ibadah di atas dunia ini dengan penuh kesabaran, kita hadapi musibah-musibah yang ada di atas dunia ini dengan kesabaran. Jangan didahulukan daripada hawa nafsu kita, akan tetapi selalu bersabar, karena semua dengan kesabaran akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang pasti orang yang bersabar insya Allah semuanya mendapatkan daripada sesuatu yang sangat istimewa,
yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bersabar di dalam ibadah, bersabar daripada segala musibah, bersabar mendidik daripada anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya daripada rezeki kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita syukuri, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan yang sangat tinggi di atas dunia dan bisa mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat fi taatillah, dan mudah-mudahan semakin kita tua semakin disibukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak diambil daripada nyawa kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah bi jahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La